Buat kalian yang masih miskin atau nggak teman kalian, bahkan keluarga kalian atau siapapun itulah, mau saudara kalian, pacar kalian, sahabat kalian, teman kalian, jangan sampai kalian menjadi miskin di tahun ini, apalagi sampai tahun 2050 nanti ya. Karena apa? Karena di sini gue mau jelasin, walaupun video gue itu one take dan pastinya ya nggak ada yang gue potong sama sekali. Biar apa? Biar teman-teman tahu kalau misalnya kita berusaha apa kerja keras pasti nggak ada yang instan. Makanya kenapa buat teman-teman di sini kalau misalnya ingin mencoba langsung aja guys ya. Sama basa-basi, kalau salah wajar, kalau misalnya ada yang kurang itu normal. Tapi intinya teman-teman bisa evaluasi. Back to topic, intinya teman-teman nggak boleh jadi miskin karena apa? Karena ada 5 alasan yang gue mau kasih tahu. Kalau misalnya jangan pernah jadi miskin apalagi di tahun ini sampai tahun 2050 nanti ya. Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya, nah teman-teman bisa lihat guys ya. Di sini data kalau misalnya teman-teman perhatiin. Nah, dari tahun 2021 sampai tahun 2023 ini ada namanya kenaikan atau enggak juga penurunan. Dan bahkan pemerintah dia memprediksi tahun 2029 nanti angka kemiskinan bakal turun. Tapi pada realitasnya tentunya ya lu jangan realitas tahun 2029 lah. Sekarang aja lah, awal tahun. Banyak perusahaan yang di PHK, apalagi banyak ya kayak masing-masing di perusahaan asing yang dimana mereka tuh mau menginvestasikan di Indonesia tapi ditolak mentah-mentahan. Banyak kasus ya kayak di Bandung, ya mungkin kayak beberapa daerah-daerah yang lain yang dimana perusahaan asing kan ternyata baik ya, dia mau buka lapangan pekerjaan buat masyarakat lokalnya. Tapi sayangnya masyarakat lokalnya ini belum ada yang berkompeten, atau di bagian yang dibutuhkan itu nggak ada klasifikasinya atau nggak cukup lah. Mana mungkin perusahaan mau ngegaji orang yang percuma atau sia-sia doang tanpa adanya feedback atau timbal baliknya. Ya udah, akhirnya masyarakat lokalnya itu mereka nggak nerima dan akhirnya mereka demo, ujung-ujungnya malah bikin pergi perusahaan asing itu. Ya oke, perusahaan asing itu udah dilegalin dari pemerintah, udah diresmin juga dari pemerintah. Biar apa? Biar tujuannya untuk membuka lapangan pekerjaan. Tapi banyak masyarakat yang demo dan mengeluarkan atau mengusir dengan paksa perusahaan asing ini guys ya. Dan di sini ada 5 alasan tentunya. Alasan pertama, lu bakal sadar kalau misalnya semakin lama lu hidup di dunia ini atau di Jakarta, bahkan di Indonesia, mau itu lu di Bandung, di Jakarta, di Banten, di Jawa, pasti kebutuhan itu makin mahal. Yang dulunya itu kayak Indomie itu 1.500, sekarang udah 3.000. Yang dulunya itu kayak telur itu cuma 500 perak, nah sekarang udah 3.000 bahkan 3.500. Ya pokoknya semakin banyak kebutuhan yang naik ya. Kalau misalnya lu kayak apa ya, kayak bisa bersikap bodoh amat atau enggak lu mungkin acuh tak acuh, nah tentunya hal ini tuh malah bikin lu kayak merasa nyaman gitu. Santai sih, kan rezeki udah ada yang ngatur. Santai sih, kan masih ada orang tua segala macam ya. Nah, orang tua lu makin lama makin tua. Dan pastinya harapan yang ada itu diri lu sendiri. Walaupun lu punya abang, punya kakak, punya adik, tapi nah emangnya nanti kalau misalnya orang tua lu nggak ada, mereka bakal mikirin lu? Tentunya mungkin ada yang mikir, santai sih bakal mikirin kok pastinya, tapi kan nggak jamin 100%. Makanya dari sekarang lu harus bisa kayak nabung untuk persiapan nanti di tahun depan atau enggak 3 tahun sampai 5 tahun ke depannya. Mau itu kalian nyicil rumah atau nyicil buat pendidikan. Ini nyicil di sini bukan KPR guys ya, tapi nyicil dalam bentuk investasi kayak misalnya di saham, di emas, atau enggak di properti, atau enggak di kripto, blockchain segala macam ya. Nah, teman-teman udah bisa nih nyicil dari sekarang. Kayak misalnya tadi yang gue bilang, kalau misalnya teman-teman mau fokus buat rumah, coba dicicil dalam bentuk emas. Nah, bukan dalam bentuk KPR, tapi dalam bentuk emas. Dan tentunya alasan yang kedua, pastinya masa depan itu butuh persiapan, bukan cuma nekat aja. Dan zaman sekarang, apalagi udah zamannya AI, yang dimana kalau misalnya teman-teman flashback dari tahun 2000-an, nah dulu mobil, motor itu ditolak mentah-mentahan sama orang-orang. Apalagi kalau teman-teman dulu tahu di dunia barat ya, mereka itu udah nyaman tuh pakai kuda. Nah tentunya udah nyaman pakai kuda, tapi ada satu ilmuwan, gue lupa namanya siapa, yang dia bisa dibilang tahu nih kalau misalnya ini bakal worth it banget. Dan akhirnya dia menciptakan mobil, awal-awal mobil. Dan ketika mobil itu baru ada atau baru muncul, itu banyak banget yang nolak. Kayak masyarakat yang nolak, ya pokoknya semuanya nolak lah. Nah ujung-ujungnya apa? Sekarang udah dinormalisasikan. Sekarang udah banyak banget yang pakai mobil motor. Tandanya apa? Kalau misalnya banyak masyarakat yang nolak, kayak sekarang AI ditolak, teknologi ditolak, nah
Tapi tahun 2060, tahun 2070 ini udah jadi normalisasi. Makanya buat lu nantinya yang sekarang masih umur 20-an atau enggak umur belasan, jangan sampai ketika lu nanti umur 40-an atau enggak 30-an, lu malah menyesal enggak belajar teknologi atau AI sama sekali. Yang ketiga, masalah datang tentunya tiba-tiba, bukan adanya tanpa izin ke lu kira-kira mau datang atau enggak. Kalau misalnya lu sakit, kecelakaan, atau enggak butuh biaya dadakan segala macamnya. Nah, makanya kenapa butuh yang namanya dana darurat. Dan dana darurat ini harus apa? Harus kerja. Makanya kalau misalnya lu sakit, lu gak ada biaya, lu gak ada uang, lu akan terlentar di pinggir jalan. Siapa yang peduli? Kagak ada. Pemerintah bullshit bakal peduli sama lu. Nah, pemerintah juga punya keluarga, punya kewajiban. Jam kerja dia cuma 9 to 5. Kalau misalnya udah di luar jam kerja dia bodo amatan segala macamnya. Makanya dari sekarang kalau misalnya lu sayang sama diri lu sendiri, nah ya udah, lu harus peduli sama investasi dan juga peduli sama keadaan lu di tahun-tahun berikutnya. Jangan cuma mikir tahun ini aja, tapi lu harus mikir tahun depannya, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, dan selanjutnya. Yang keempat, orang dengan uangnya banyak tentunya banyak pilihan. Kayak misalnya contoh hal kecil, kayak lu di rumah sakit. Kalau misalnya lu BPJS, kadang kan lu lama ya. Tapi kalau misalnya lu punya uang cash, itu bakal cepat. Dan hal inilah hal yang kecil aja teman-teman bisa tahu. Hal kecil lagi, kalau misalnya teman-teman mau travel atau nggak mau naik kereta, nah teman-teman bakal nyari tuh harga-harga yang murah. Nah, harga yang murah kan tentunya kayak kursinya itu tegak banget, itu nggak baik buat kesehatan, dan juga ya pastinya ada yang malam juga, ada yang mengganggu waktu tidur kalian atau nggak mengganggu waktu kerja kalian. Coba kalian kalau misalnya punya banyak uang dan punya banyak biaya, tentunya teman-teman bakal nyari yang sekiranya itu cocok waktunya. Bukan pas ya, bukan pas karena biaya, tapi karena cocok. Misalnya walaupun itu harganya 700.000, 600.000, tapi kalian nyaman dalam perjalanan dan kalian bisa have fun, enjoy, nah ya udah bakal diambil. Makanya kalau kalian punya banyak uang, pastinya banyak pilihan pastinya. Yang terakhir tentunya, kemiskinan bikin berkembangnya potensi itu melambat tanpa lu sadarin. Kayak misalnya lu belajar bahasa Inggris, itu kebanyakan orang mereka tuh nolak. Karena apa? Karena ya mereka mikir kalau misalnya gue nanti gede bakal jadi kuli, gue nanti gede bakal jadi satpam, gue bakal gede nanti bakal jadi supir atau apapun itu. Walaupun dia masa kecilnya punya cita-cita jadi polisi, jadi dokter, jadi perawat, jadi tentara segala macamnya, tapi semuanya itu karena miskin, karena nggak punya uang buat sekolahin anaknya biar bisa mencapai cita-citanya itu. Nah, dianya itu nggak bisa, ujung-ujungnya malah nyalahin nasib, malah benar-benar pasrah. Nah, ini yang bahaya banget. Dan pastinya nanti anaknya itu bakal ya, kalau nggak dia sadar ya, kalau dia sadar dia bakal ya udah memperbaiki ekonomi keluarganya. Kalau misalnya dia nggak sadar, ya udah dia bakal jadi berandalan, jadi preman, jadi mata elang segala macamnya. Nah, itu aja guys ya, 5 alasan kenapa lu jangan jadi miskin. Kalau misalnya ada yang kurang, coba tulis di kolom komentar. Kalau misalnya gua ada yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.